Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya mau membahas tentang ini nih, oli pom atau pompa oli pada motor matic, motor bebek. Di sini motornya ini motor Karisma ya. Motor enak kono. Wah, itu motornya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang fungsi dan cara kerjanya ini. Oke, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Jadi komen nih sore kira kita berbagi ilmu di kolom komentar ya. Oke. Oke, lanjut kita bahas tentang oli pom. Oli pom di sini bekerja tergantung pada kecepatan motor ya, semakin dia muter semakin kencang, otomatis otomatis giginya ini muternya juga semakin kencang dan semburannya juga semakin kencang. Oli pom di sini berfungsi seperti kayak kalau di rumah itu semacam kayak pompa air sanyo atau yang sejenisnya. Dia itu fungsinya itu nyedot oli dari bawah sini. Olinya kan di bawah sini, disedot terus dikeluarkan, disemburkan melalui ke depan sini, terus dari sini juga, dari depan sini dan sini juga, terus ke area yang lain termasuk area yang sebelah sana ya, area magnet sana. Tujuannya itu untuk melumasi seluruh mesin ya, termasuk yang di depan sini juga, termasuk di head cylinder sini juga, termasuk yang di dalam klep, noken as dan yang lain-lainnya, di dalam magnet, di magnet juga, di area kopling, pokoknya seluruh mesin, melumasi seluruh mesin. Nah, untuk mencapai target ke depan tentu diperlukan dengan yang namanya pompa atau pendorong oli agar bisa sampai ke depan sini. Kalau nggak ada yang namanya pompa oli, kalau nggak ada yang mendorong oli ke depan, otomatis oli nggak bisa ke depan dan hanya mengendap di bawah sini. Kalau hanya mengendap di bawah sini dan tidak ada arus ke depan, bisa dipastikan suaranya motornya pasti jadi kasar, pasti bunyi klatak, pokoknya kasar lah. Karena yang area depan ini perlu dilumasi oli. Kalau nggak dilumasi oli itu biasanya yang kalah itu templarnya atau klaker noken asnya, bisa juga klepnya yang kalah karena tidak dilumasi oli, karena dia bekerja dengan cepat. Jadi klep seperti ini loh, nah kalau bekerja cepat seperti ini tanpa ada pelumas oli, otomatis dia cepat aus dan kalah dan berbunyi kasar. Oke, makanya kalau kalian sering gonta-ganti noken as atau klep atau spoke yang ada di depan sini, sering gonta-ganti, perlu dicek apakah oli yang dari sini itu berjalan dengan lancar atau tidak. Oke, kalau tidak berjalan dengan lancar, kalau tidak berjalan dengan lancar, bisa dipastikan yang depan ini gampang kalah. Terus yang di sini juga harus dicek untuk memastikan apa. Yang di sini juga harus dicek karena ini meneruskan oli ke dalam stang. Kalau kalian dalam dalam kurun waktu setahun 2 atau 3 kali ganti stang, harus dicek saluran yang sini. Saluran di sini tuh masuk ke dalam bak oli ini ya, masuk ke dalam sini. Jadi pompa oli ini muter masuk ke dalam sini, terus menyemburkan oli, jos gitu kan, menyemburkan oli masuk ke dalam sini olinya. Nah, dari sini diaruskan ke sini, arusnya masuk ke dalam stang, karena ini nanti nancepnya ke sini, ke ke dalam stang, ini namanya askruk ya. Terus masuk ke dalam untuk melumasi stang yang ada di dalam sini. Nah, di pangkalnya sini, di dalam sini ada yang namanya seperti ronces. Nah, itu untuk melumasi, itu tujuannya, makanya dimasukkan ke sini olinya.
Nah, olinya nanti nggak lumasin itu aja, nggak ngelumasin yang di stang aja, tapi nanti ngelumasin yang di area sini. Di sini ada yang namanya ganda. Nah, ini dia ada lubangnya seperti ini contohnya. Jadi nanti olinya masuk ke sini seret, terus dia itu muncrat trut keluar ke area ganda. Di sini juga ada lubangnya, ada 2. Ini juga ke area gandanya. Nah, tujuannya biar area gandanya itu bisa bekerja dengan baik. Kan kalau kampas ganda kan bekerjanya itu buka nutup gini kan. Nah, untuk melumasi gandanya biar lancar buka nutupnya itu ya pakai pelumasi ini di sini. Oke. Kayak udah. Di sini juga ada beberapa lubang lagi untuk melumasi as-as yang ada di sini. Nah, oke. Kalau kalian sering ganti kampas gandanya sering kalah atau gampang aus, kalian cek terutama asnya ya, stangnya ya. Kalau kalian sering ganti stang, harus cek oli yang ada di sini apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Jadi olinya saya nyemburin lewat sini, seret masuk melalui bak tutup kopling yang seperti tadi, masuk dalam, seret nyemburkan ke arah sini. Kalau hanya mengandalkan yang di dalam sini, ini kan terendam oli juga kan, di dalam sini kan terendam oli. Kalau misalkan ini kebuntu atau tersumbat, tidak mengalirkan arus ke sana, di sini kan ada oli, terendam oli. Yang direndam itu cuma area luarnya aja, tapi area dalamnya itu tidak terkena oli. Jadi contohnya seperti ini. Ini asnya ini kan, terus ini stangnya gini kan nempel gini. Dia itu olinya cuma ada di luarnya sini, tapi di dalamnya sini tidak ada olinya. Jadi itu yang menyebabkan stang gampang kalah. Oke, dari sini paham ya penjelasannya ya. Mungkin kata-kata saya agak belibet, tapi semoga perkataan saya ini bisa menjadi tambahan wawasan buat kalian semua. Oke. Nah, di sini saya jelaskan lagi kenapa kalau di saya pribadi, entah bengkel lain atau saya juga nggak tahu. Kalau di saya pribadi, sebelum saya jadi mekanik pun, saya pribadi kalau ganti oli seperti ini kan, ganti oli, saya tidak pernah nyemprot. Kan kadang disemprot lewat bak sini kan, seperti ini misalnya, ini dibuka terus disemprot. Saya tidak pernah nyemprot oli kalau tap oli. Kalau ngetap oli saya nggak pernah nyemprot. Kalau disemprot itu efeknya itu seperti ini. Saya kasih sedikit gambaran. Misalkan olinya itu di sini kan. Ketika baut tapnya dibuka, ini kan baut tap. Nah, di bawah sini kan baut tap. Ketika baut tapnya dibuka, otomatis olinya turun. Nah, setelah turun ke sini, oli dengan sendirinya akan mengendap di bawah sini. Nah, ketika ada endapan di sini terus kalian semprot, jerot. Ini bukannya malah keluar lewat sini, bro. Bukannya keluar lewat lubangnya. Mungkin yang keluar itu hanya sebagian kecilnya saja, tapi sebagian yang besarnya itu nyiprat ke dinding sini. Termasuk yang ditakutkan itu salah satunya itu masuk ke dalam oli pomnya sendiri. Kalau ke dalam oli pomnya sendiri, nanti gramnya itu atau endapannya itu masuk ke dalam oli pom, mengakibatkan oli pom kebuntu ya, tersumbat. Oke. Oli pomnya kesumbat. Kalau oli pomnya udah kesumbat, otomatis dia tidak bisa mengalirkan ke depan ataupun ke samping ataupun ke segala arah, karena oli pomnya udah tidak bisa mendorong oli lagi karena kesumbat tadi. Nah, makanya banyak orang
yang sering minta kalau ganti oli, sering minta disemprot. Untuk sebagian mekanik mungkin ada yang nyemprot, ada yang tidak. Tapi kalau saya pribadi, saya kasih edukasi dulu. Kalau misalkan orangnya masih ngotot minta disemprot, oke, disemprot. Tapi kalau dia udah diedukasi terus dia nurut nggak disemprot, ya mending saran saya nggak usah disemprot, karena efeknya seperti itu tadi. Ketika oli turun seret, pasti ada endapannya. Nggak mungkin oli itu nggak ada endapannya. Nggak semua oli juga keluar. Terus kotorannya nggak semua keluar, karena di sini tuh ada saringan, bro. Nah, ini di sini tuh ada saringan. Contoh gramnya itu seperti ini. Kelihatan nggak sih? Ketok gak sih? Pokoknya ini ada gram lah. Anjani kameraku sing elek iki. Ada gram bekas kopling ya, biasanya gram-gram kopling yang aus. Biasanya itu ngendap di sini. Kalau kalian semprot, dia tuh nggak keluar lewat sini, nggak keluar karena ini ada saringannya. Dia tuh nggak keluar sini, dia tuh malah apa ya namanya? Malah menyebar ke seluruh dinding-dinding mesin. Kalau menyebar ke dinding sih cuma nggak masalah, tapi kalau masuk ke dalam oli pomnya, ya itu mau efeknya. Itu tadi efeknya. Tidak mau memompa ke segala penjuru. Biasanya itu yang pertama kali diserang ketika pompa macet adalah yang di sini, yang area depan, area blok kop itu yang pertama kali kalah. Biasanya seperti itu. Kalau yang di sini kenapa nggak langsung kalah? Kenapa nggak langsung aus? Karena masih terendam oli. Di sini masih terendam oli, masih bisa diselamatkan dengan oli tadi. Kan habis ditap terus dikasih oli lagi tuh. Nah, di sini masih terendam oli. Tapi yang di depan sini, dia itu nggak bisa oli kalau ini nggak bekerja, dia itu nggak bisa maju ke depan, olinya nggak bisa mendorong ke depan. Kalau udah nggak bisa mendorong ke depan, otomatis yang di sini tuh nggak terendam oli yang di depan. Kalau udah nggak terendam oli, otomatis suaranya mesinnya jadi kasar. Nah, kayaknya cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau kalian ingin tanya lagi tentang sepeda motor, kalian boleh komen di bawah sini. Tolong dipahami sendiri kata-kata saya ya, karena mungkin kata-kata saya agak belibet karena ini juga baru bangun tidur, langsung bikin tutorial. Oke. Kalau kalian ingin dibuatkan video yang lain, komen di bawah sini, nanti saya buatkan videonya. Komen-komen, kalau tanya apapun boleh tanya, insya Allah semua pertanyaan saya jawab. Selama ini kalian tanya apapun, semuanya saya jawab. Oke. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Ingat, kalau kalian mau ganti oli, saran saya mending gak usah disemprot ya, mending biarin turun aja dengan sendiri. Nanti olinya biasanya itu keluar sendiri kok, tanpa harus disemprot. Itu gram-gramnya itu udah keluar sendiri kok. Tapi memang butuh proses, butuh waktu. Paling enggak itu 10 menit 5 menit ya, butuh waktu lah, nggak bisa langsung habis, nggak bisa. Oke. Tapi lebih baik kalau kalian mau ganti oli, mending pagi-pagi sekali bangun tidur langsung, jangan dinyalakan mesinnya, ditap olinya langsung nanti, karena endapannya pasti kan di bawah kan. Endapannya pasti di bawah kan kalau bangun tidur itu kan. Kalau malam kan udah diam tuh, endapannya pasti di bawah. Dan ketika oli dibuka, olinya nanti langsung keluar. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe itu gratis. Oke.